Julukannya apa? Dulunya Nabi Muhammad SAW kan bekerja pada Khadijah sebagai pegawainya. Ya. Kemudian dia menjadi istrinya karena kepercayaannya kepada Rasulullah SAW, menjadi istrinya. Kemudian juga orang pertama yang memeluk Islam, itu yang selalu membela atau mendukung ya daripada khutbah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan jarak umurnya Rasulullah dengan Khadijah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Ketika menikah memang Rasulullah melihatnya Khadijah itu benar-benar belia. Subhanallah ya. Allah berikan mukjizat seperti itu ya. Artinya tidak ada masalah ketika seorang laki-laki menikahi perempuan yang lebih tua gitu. Ini menandakan bahwa umur itu tidak menjadi syarat ya dalam pernikahan. Dan Khadijah ini terkenal dengan At-Tahirah. Julukannya kalau Muhammad Al-Amin, kalau Khadijah At-Tahirah. At-Tahirah itu adalah orang yang suci, perempuan yang suci. Dari suku Quraisy juga, suku yang tertinggi ya. Kabilah tertinggi di dalam suku Arab itu adalah Quraisy. Kisah ya, kita melihat di sini kadang-kadang kita melihat mungkin masalah kekerabatan. Khadijah ketika sudah menikah dengan Muhammad itu mengajak Ali ya, mengajak juga ibunya ya, ibu susuannya. Subhanallah, Khadijah itu tidak mengeluh. Mungkin kalau ada masalah ya seseorang ya, kadang-kadang dia bermasalah dengan mertuanya, bermasalah. Khadijah ya, yang mungkin ya Rasulullah itu nggak punya apa-apa gitu. Tapi subhanallah ya, ketika menikah dia tahu Rasulullah punya ada Ali di sana, ponakannya ikut dengan bersama beliau. Dia sudah langsung menganggapnya sebagai anak sendiri. Begitu juga dengan Rasulullah gitu. Menganggap apa yang dimiliki Khadijah itu adalah anaknya kan ada kan, si Halah ya, yang dibawa oleh Khadijah. Nah, kemudian yang menarik dalam pribadi Khadijah adalah Khadijah adalah kaya raya. Saya tahu, semuanya sudah tahu. Namun di sisi lain dia mengorbankan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah Rasulullah. Yang perlu kita pelajari di sini bahwa ketika kita menikah, kita harus tahu ilmunya bahwa menikah itu bukan memuaskan seks ya, memuaskan seks biologis saja, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita sama-sama menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi usahakan rumah itu menjadi rumah yang takwa ya. Jadi kalau malam pertama itu ya, kita sudah komitmen apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa menambah keimanan kita ya, komitmen bangun malam berdua, komitmen puasa sunnah berdua. Itu komitmen itu memang harus dari awal kita sudah komitmen ya. Mungkin kalau dalam Islam perempuan itu keluar harus izin. Kalau kata orang-orang feminisme apa? Kejam banget ya, kayaknya perempuan tuh gimana gitu, nggak boleh izin gitu kan. Mungkin berbeda, mungkin di Jerman juga aneh juga kalau dengar ada ya. Tapi di sini mungkin pada izin semua kan kalau keluar gitu kan. Kita bukan orang Jerman dan mudah-mudahan tidak berubah menjadi pribadi mereka. Jadi jangan terjadi seperti itu. Islam itu sangat memuliakan perempuan, sangat-sangat memuliakan. Karenanya mengapa kau harus izin? Nggak tahu keluarnya kemana. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa mudah untuk mencarinya. Jadi bukan dikekang, diskriminatif apa sih Islam itu sangat tidak. Bahkan ya kalau kita lihat di zaman sebelum Islam, perempuan jadi apa? Pemuas nafsu. Jadi kalau kita ngeliat film-film pernah lihat film Risalah ya, perempuan itu berjoget-joget di depan laki-laki nari perut. Jadi pemuas nafsu. Jadi seperti murah ya perempuan. Tapi setelah datangnya Islam, perempuan itu sangat dijunjung
hadisnya sudah tahu ya. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang pertama kali umuka, kemudian abuka. Orang yang pertama kali kita harus berbuat baik adalah ibu dan ibu. Baru terakhir adalah betapa Islam sangat memuliakan. Dan kita lihat di sini Khadijah ya. Jadi hubungan antar semua ya, keluarga kerabat ya, yang di situ adalah pernikahan yang baru ya. Seperti keluarga semuanya syakoik, seperti kandung semua gitu. Nah di sini ya kenapa kok Rasulullah SAW sampai ya, Khadijah sudah meninggal, beliau tidak pernah lupa. Apa rahasianya? Kemarin kita sudah belajar tafsir ya, bahwa keimanan itu bukan karena keturunan. Karena ada Nabi Lut, anaknya kafir, ada Nabi Nuh, anaknya juga kafir. Jadi nggak mesti seorang yang beriman bisa melahirkan orang yang beriman juga. Iman itu harus diusahakan. Ya, cinta kepada Allah itu harus diusahakan, dicari ilmunya. Apa sih? Gimana sih cara kita mencintai Allah? Gitu kan? Berbeda dengan orang yang misalnya satu darah misalnya, dia sama anaknya, itu sudah tabiiyah Allah berikan, otomatis dia pasti cinta anaknya. Meskipun di kasus-kasus tertentu ada yang nggak suka sama anaknya sampai dibuang, ya kan? Kalau ngeliat aborsi ya, di Jakarta itu banyak sekali aborsi itu dibuang seperti itu kan, itu berarti sudah tidak ada manusianya. Manusia itu fitrahnya adalah saling mencintai sebenarnya. Nah, cinta kepada Allah itu harus diusahakan, dicari hidayahnya itu di mana. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Terutama dalam lingkup kita berkeluarga. Jadi sebenarnya keluarga itu tadi lembaga alamiah sebagai fasilitas kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang mungkin tadi ya malas-malas ya. Bagaimana caranya? Ya, kita bangunin, kita tegur. Ini hukumnya juga harus tahu seorang ibu. Jangan mentang-mentang kita perempuan taunya fikih perempuan, enggak, fikih laki-laki juga harus kita tahu. Dalam fikih, sholat berjamaah itu hukumnya ada ulama yang mengatakan wajib di masjid. Ada yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah memang sudah dekat wajib. Berarti kalau di Jerman nyari masjidnya di mana? Jauh nggak? Nggak jauh. Kalau dekat harus diingati terus. Pak, ini udah berangkat. Jadi harus diingetin. Kadang-kadang dia lupa, banyak kesibukan, gitu dan kalau dia bawa ke rumah, kita harus tetap ingatin. Begitu juga dengan sang suami, kadang-kadang juga ada yang istri malas-malasan, belum bangun misalnya. Di sini ya, harus ada komitmen, ya, bagaimana bisa sama-sama membina keimanan dan ketakwaan. Ya. Nah, kita kembali kepada Khadijah. Khadijah terkenal ya, orang yang sangat dicintai Rasulullah karena dia adalah wanita yang pertama kali menenangkan jiwanya ketika pertama kali wahyu diturunkan. Pernah dengar kisahnya itu kan? Rasulullah ketika datang, dia langsung gemetar, langsung pulang. Ya Khadijah, ya Khadijah, selimuti aku. Langsung dia gemetar. Yes. Kata Rasulullah, setelah datang seorang yang diceritakan semua kata Khadijah, kelas kamu sekarang saya ajak ke Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini adalah saudara dari Khadijah. Dia adalah seorang ahli kitab. Seorang ahli kitab. Ketika diceritakan, ya, Rasulullah dibawa untuk menenangkan jiwa. Rasulullah dibawa. Kata Waraqah bin Nawfal, "Hada, ini yang pernah datang kepada Nabi Musa. Dan kamu akan menjadi seorang seperti Nabi Musa yang dikeluarkan dari kotanya, dari negeri." Jadi Rasulullah memang ketika hijrah itu memang terusir. Sudah diramalkan oleh Waraqah seperti itu karena mengatakan dia sudah tahu di kitabnya, sudah membaca tanda-tanda Rasulullah. Sehingga Rasulullah mulai tenang. Kata Waraqah,
sekiranya aku nanti hidup, aku akan bisa membela menghabis-habisan, karena risalah yang kamu bawa itu adalah risalah terakhir. Tapi Waraqah tidak sampai selesai, dia sudah katanya sudah ya apa setelah beberapa waktu Waraqah langsung meninggal. Nah di sini kita lihat pribadi Khadijah sebagai penenang suami. Jadi kalau suami ya, sedang bingung, gusar, sedih, kita harus berusaha menenangkan, bukan ngomporin, tapi menenangkan. Kemudian Khadijah adalah ahli ibadah. Rasulullah, ya, kata Rasulullah sangat terkenang dengan Khadijah karena beliau adalah orang yang pertama kali ikut sholat bersama Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj ya. Saat itu datang tentang risalah sholat. Khadijah yang pertama kali sholat berjamaah dengan Rasulullah. Dan semua istri Rasulullah, tidak hanya Khadijah, itu semuanya ibadah. Ustaz, bukannya Isra Mi'raj setelah Khadijah meninggal? Oh enggak. Kalau begitu, iya. Setelah Khadijah meninggal tahun ketiga Hijriah. Oh iya. Jadi ini bukan ceritanya gini. Jadi Rasulullah punya kebiasaan, ya semua rasul punya kebiasaan berdiam diri. Berdiam dirinya adalah ini ibadah. Ya. Dan Khadijah adalah orang yang selalu ikut bersama Rasulullah, ya, untuk selalu bertafakur beribadah ini. Gitu. Jadi kisahnya yang seperti itu. Tapi di sini ya, kalau saya baca di Rohikul Maktum di sini, beliau adalah orang yang wajib sholat setelah perintah wajib sholat pada Isra Mi'raj. Nanti kita bisa satukan dua pendapat ini, hanya beda tipis. Tapi sebenarnya Khadijah itu, ya, dia meninggal setelah terjadi Isra Mi'raj. Gitu. Ini hanya beda beberapa saat saja, gitu. Karena memang perintah sholat itu memang di Mekah. Perintah sholat itu ada di Mekah. Ya. Karena apa? Kan Rasulullah naik dari Mekah ke Baitul Maqdis, peristiwanya di Mekah. Ya. Kemudian ke Mi'raj ke atas. Itu memang ada cerita seperti itu. Ya. Nah, secara global kita insya Allah ibu semuanya bisa membaca para sahabiat bahwa segala amal ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Iman kita kepada Allah itu ada iman. Orang tidak bisa beriman kepada Islam, tidak bisa sholat, tidak puasa kecuali ada imannya. Bagi mu'alaf dia harus apa? Mengucapkan apa? Syahadat. Kalau tentunya mungkin yang sudah setelah melahirkan, biasanya kita disunahkan untuk mengazankan, mengiqamahkan, di situ sudah ada syahadatain. Yang otomatis seorang yang lahir dari seorang muslim dia menjadi muslim. Tapi kalau orang di luar muslim, dia harus ada pintu masuknya, yaitu syahadatain. Syahadatain ini adalah iqrar, sumpah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan syahadatainnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekilas mungkin kayaknya cuma kalimat kan? Karena kita sering menyebutkan ya, terutama ketika sholat. Berapa kali kita menyebutkan itu? Sholat? Dalam sehari. Oh, dalam sehari? Ya, 5. Nah, 17 kali ya. Kita mengucapkan syahadatain. Itu udah minimal. Karena itu maknanya sangat dalam. Karena dalam bahasa Arab asyhadu adalah al-iqrar. Berikrar, bersumpah di depan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, aku bersumpah Muhammad utusan Allah. Ini ikrarnya. Tapi jangan dipahami orang. Seakan kita hanya kalimat biasa. Itu kalau melihat pejabat itu dilantik. Itu artinya apa dilantik? Sumpah. Ketika dia melanggar jabatannya atau tidak amanah dengan jabatannya, berarti dia telah menyalahi
sumpahnya. Dan itu sumpahnya itu bukan hanya di depan rakyat, tapi juga di depan Allah. Karena kalau yang muslim sumpahnya langsung dengan Quran. Sama kita juga setiap sholat ternyata kita bersumpah depan Allah. Aku bersumpah hanya mentaati perintah Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Ketika dalam keseharian kita tidak sesuai dengan aturan Rasulullah, ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan perintah Allah, ternyata kita khianat dengan janji itu, dengan sumpah itu. Dan ini banyak sekali manusia yang meremehkan. Banyak yang Islam itu separuh-separuh, ya, tidak mau berbekal dengan ilmu. Padahal kita kalau perempuan hukumnya itu beda dengan laki-laki. Kenapa kita nggak membaca fikih kita, fikih keseharian kita, yang kalau memang salah ya kita dalam dalam menafsirkan darah haid saja itu sudah salah ibadah kita, tidak sah ibadah kita. Saya sempat cerita ya di Indonesia itu ada ibu-ibu udah tua ya sekitar 50 tahun, dia memahami nifas itu 40 hari minimal, maksimalnya. Nah, semua anaknya 6-6-nya itu dia udah nggak melahirkan lagi, artinya udah ini ya, hanya on air aja telepon dengan saya. Saya bilang itu hanya maksimal. Jadi kalau seandainya kita nifas sudah selesai 30 hari, kita lagi sholat, puasa seperti biasa. Jangan menunggu 40 hari selesai. Nah, kalau yang mengambil, kan di sana ada 40, ada 60. Iya, ada 60 maksimum. Kalau kita mengambilnya 40, yakinnya 40 selesai, kita mandi meskipun darah masih ada. Kita tetap sholat, kita tetap puasa, hanya tinggal ganti P. Gitu. Karena kita yakinnya 40. Karena memang jumhur ulama, kebanyakan ulama mengambil yang 40 karena kebiasaan 40. Yang 60 itu hanya satu orang ulama saja yang mengatakan ya batas maksimal itu adalah 60 hari. Ini butuh ilmu. Itu masalah kecil ya, istilahnya masalah keseharian kita. Belum masalah-masalah yang lain. Apalagi kalau kita punya anak gadis, anak perempuan, ini juga harus punya ilmu kita. Bagaimana cara mengenalkan anak kita tentang masalah haid. Tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki juga kita harus ajarkan. Ya, kemarin anak saya sudah umur 8 tahun. Setiap kali saya ajarkan, pokoknya setiap azan dia harus ke masjid. Ya. Tapi kadang-kadang kalau hujan, kalau apa, saya ajak berjamaah di rumah. Atau ayahnya tidak ada, ya, saya ajak berjamaah di rumah. Nah, ketika kita haid dalam kondisi seperti itu, kita terpaksa jadi sholat-sholatan gitu kan. Kenapa? Karena niatnya kita ingin mendidik mereka, mengajarkan mereka berjamaah, tidak boleh terlewat sholat berjamaah. Akhirnya saya kalau lagi haid, saya ikut-ikutan gitu. Lama-lama tersiksa juga kan. Dan sudah besar, sudah waktunya saya ajarkan, saya kasih tahu, kamu sholat berjamaah, kamu jadi imamnya, adiknya menjadi makmum. Kenapa Umah kok nggak ikut sholat gitu? Nah, situ saya masuk. Kalau perempuan gini. Tapi dia masih belum muda waktu itu, umur 8 tahun masih belum muda. Nah, pas kemarin lama-lama setiap bulan kadang-kadang saya nggak sholat, dia udah paham bahwa ada saat-saatnya kalau perempuan itu ya keluar darah 7 hari tidak sholat, tidak puasa. Ini jangan maksudnya seperti itu. Apalagi anak perempuan. Kalau anak perempuan di Jakarta itu banyak yang umur 8 sudah pada haid. Wah, cepet banget. Nah, ada sudah haid. Itu teman adik anak saya yang sekarang umur 10 tahun. Itu 8 tahun, ibunya udah sangat khawatir. Terus konsultasi ke saya. Sudah haid Bu, ini kata dokter, katanya mungkin apa ada hormon atau apa nggak tahu. Saya bilang ya sudah, berarti sudah harus dikenalkan bahwa setelah haid dia sudah punya kewajiban penuh menjalankan ya kan? Sholat, puasa, ini sudah harus penuh. Makanya kalau tidak ada bekal sebelumnya, kasihan anaknya. Ya, ketika misalnya kita ajarkan puasa, tiba-tiba dia nggak puasa, ya. Misalnya 8 tahun biasanya anak kita sudah bisa puasa, tiba-tiba dia haid. Dia nggak tahu kalau yang ditinggalkan itu harus dibayar kodok. Nah ini jadi masalah juga kalau nggak tahu ilmunya. Jadi tetap ya yang namanya pendidikan anak-anak itu dari semua sisi kehidupan kita harus ajarkan, gitu, agar mereka tidak salah langkah, salah memahami ya. Dalam kehidupan ini kan macam-macam ya, dia akan nanti kalau setelah itu pergaulan bebasnya lain lagi. Itu juga harus
Diajar